Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya, dan atas kehendaknya pula lah malam ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk bisa sama-sama menuntut ilmu, mengkaji bahasa Al-Qur'an ya bersama Ustaz Sam. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah dalam ajaran ini. Baik, hari ini sesuai yang diinformasikan, Ustaz Sam akan membawakan tema tentang fiqhus syiyam ya Ustadz ya, dan ini merupakan pertemuan kita ke-7 ya untuk MBA ya, mengkaji bahasa Quran, 6 atau 7 gitu ya, dan secara total udah 27 kali kita pertemuan. Dan ya memang apa tema ini Ustadz ambil ya Ustadz karena memang kita dulu sebentar lagi menghadapi bulan Ramadan. Kita berdoa semoga insya Allah menyampaikan usia kita sampai bulan Ramadan nanti, dan bisa melaksanakan puasa dengan baik dan lancar. Semoga teman-teman juga semua dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga Ustadz, terima kasih atas meluangkan waktunya teman-teman, dan Ustadz semoga pahala yang berlimpah selalu untuk Ustadz dan teman-teman semua. Baik, Ustadz, kami persilahkan menyampaikan kajiannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga zaman. Ini sebagaimana saya sampaikan minggu yang lalu, ini pertemuan terakhir menjelang puasa. Nanti mungkin kita mudah-mudahan diberi panjang umur, insya Allah habis Lebaran, seminggu atau 2 minggu sesudah Lebaran kita mulai lagi. Jadi ini kajian penutup lah, dan masih temanya mengkaji bahasa Al-Quran. Dan bil khusus kita mengambil tema tentang fikih puasa atau fiqhus syiyam. Kenapa saya ambil tema ini? Karena kaitannya dengan menjelang Ramadan, dan kita mencoba untuk memahami dalil dengan pemahaman bahasa yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita terapkan dalam pemahaman dalil terkait dengan puasa Ramadan. Maka dari itu saya mulai tentang dalilnya atau nasnya tentang wajibnya puasa. Dan ini sudah sangat difahami dan karena sering dibaca, walaupun mungkin belum detail ya, bahwa kewajiban saum Ramadan itu tercantum dalam surat Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya coba dari bahasa dulu ya. Ya itu huruf nida, huruf seruan. Ayyuhalladzina amanu itu sebagai munadanya, isim munada atau yang diseru. Yang diseru. Walaupun di situ alladzina, tetapi maksudnya adalah alladzina dan allati. Jadi orang-orang yang beriman baik laki-laki dan perempuan.
Karena di dalam kaidah bahasa Arab, kalau menggunakan jamak mudzakkar itu include di dalamnya muannas. Tetapi kalau muannas saja mudzakkar enggak ada. Jadi itu kaidah bahasa Arab. Jadi bukan bias gender ya. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu itu termasuk di dalamnya ya ayatuhallati amanna. Jadi masuk di situ. Jadi tidak perlu di dua kalimat ya. Ya ayyuhalladzina amanu dan ya ayatuhallatina amanna gitu. Wahai orang-orang yang telah beriman baik laki-laki dan perempuan. Karena bisa jadi ada yang menyelewengkan. Jadi Al-Qur'an itu hanya menyuruh laki-laki doang gitu, perempuan nggak masuk karena menggunakan alladzina gitu ya. Ini berarti dia pemahaman bahasanya belum. Jadi alladzina amanu, orang-orang beriman baik laki-laki dan perempuan. Artinya yang diseru untuk melaksanakan kewajiban puasa hanya orang beriman saja. Kenapa? Karena kalau tanpa beriman dia tidak akan sanggup melaksanakan perintah. Maka dari itu ini yang sudah beriman. Jadi menggunakannya fi'il madhi, amanu, telah beriman. Jadi sebagai menunaikan kewajiban itu sebagai konsekuensi dia telah beriman. Jadi bukan alladzina yu'minuna atau yang sedang atau yang akan beriman, tetapi yang telah beriman. Jadi sudah dipastikan keimanannya sudah terbentuk. Maka kemudian Allah menggunakan kata atau fi'il madhi majhul kutiba. Kutiba alaikumusyamu. Asyamunya sebagai naibul fa'il, pengganti fa'il. Kalau redaksi umumnya bahasa Arab fasohah ya, bunyinya kataballahu alaikumussyama. Allah telah menetapkan atas kalian berpuasa. Tetapi Allah menggunakan kutiba. Jadi lafaz Allahnya sebagai fa'ilnya, sebagai subjeknya ditiadakan. Ini namanya fi'il madhi majhul. Kutiba alaikum artinya furidu alaikum, diwajibkan. Jadi tidak hanya ditetapkan tetapi diwajibkan atas kalian. Asyamu, asyamu itu pakai alif lam. Jadi naibul fa'ilnya pakai alif lam artinya sudah ma'rifat. Yang dimaksud asyam di situ bukan sembarang puasa, tetapi maksudnya puasa Ramadan. Jadi kalau ditafsirnya asyamu artinya saum Ramadan. Kutiba bimakna furido alaikumus syamu Ramadana. Jadi telah diwajibkan atas kalian puasa Ramadan. Ini dan kemudian nanti dijelaskan dalam hadis-hadis Rasul tentang yang dimaksud asyam di situ adalah saum Ramadan atau puasa bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi kama kaknya huruf tasbih seperti halnya. Jadi dia huruf jer sekaligus huruf tasbih sebagaimana apa yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi alladzina min qablikum bermakna umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi semua nabi yang diutus itu mewajibkan puasa. Tetapi bagaimana cara puasanya, berapa lama puasanya, kapan puasanya, itu syar'un man qablana laisa syar'an lana. Jadi syariat nabi terdahulu, umat terdahulu itu bukan syariat kita. Jadi tidak usah kita kemudian mengikuti syariat puasa Nabi Musa, syariat Nabi Isa, nggak boleh malah. Tidak dibolehkan. Jadi kita terikat dengan syariat Nabi Muhammad SAW saja. La'allakum tattaqun, la'alla itu huruf taroji. Huruf taroji itu huruf harapan. Agar, ya, supaya kalian. Jadi beda dengan huruf tamani. Tamani itu pengandaian, seandainya. Itu nggak mungkin tercapai. Tapi kalau la'allakum, la'alla artinya sesuatu harapan, tujuan yang mungkin atau sangat besar peluangnya untuk dapat teraih atau diraih. Jadi la'allakum agar kalian semua tattaquna. Tattaquna adalah fi'il mudhari. Jadi kata kerja bentuk present continuous. Agar kalian semua tattaqun selalu senantiasa bertakwa. Sering kali menerjemahkannya
agar kalian menjadi orang-orang bertakwa, itu salah. Dan salahnya ini menyalahi makna kata, makna kalimat, atau makna dalil. Karena kalau agar kalian menjadi orang bertakwa, itu harus isim, jamak mudzakkar salim, la'allakum minal muttaqin bunyinya. Agar kalian semua menjadi bagian orang-orang bertakwa gitu. Padahal di sini justru la'allakumnya tattaqun fi'il. Jadi agar kalian dengan melaksanakan puasa itu selalu senantiasa bertakwa. Apa itu bertakwa? Bertakwa itu al-imtitsalu bi awamirillahi wa jinabun nawahi. Melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Jadi ibadah puasa itu pertama melatih, membiasakan setiap muslim, setiap orang beriman itu senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana tugas atau misi manusia dan jin diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar kedua makhluk ini beribadah kepadaku. Dan ibadah artinya melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya, atau istilah lain adalah takwa. Jadi ibadah puasa itu tujuannya agar setiap orang yang berpuasa itu terikat dengan hukum Allah. Menjalankan seluruh perintahnya, meninggalkan seluruh larangannya. Kalau seandainya dia berpuasa tapi justru hukum-hukum Allah ditinggalkan, ya perintah-perintahnya diabaikan, yang wajib, yang haram malah dijalankan, maka perpuasanya tidak mencapai sasaran atau tidak mencapai tujuan. Maka Rasulullah SAW sudah memberikan peringatan kepada kita semua, kam min so'imin laisa lahu min siyami illal ju'u wal atos. Jadi banyak sekali di antara orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Yaitu dia menahan lapar dan haus, tetapi banyak kewajiban yang dia abaikan, yang dia tidak laksanakan, dan banyak yang haram-haram yang dia laksanakan. Jadi tidak ngaruh ya, tidak ngaruh puasanya. Padahal target dari puasa itu adalah agar setiap orang yang berpuasa terikat dengan hukum Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan itu semakin meningkat. Makanya selepas bulan Ramadan itu masuk bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan ketakwaan, peningkatan keterikatan terhadap syariat. Karena sudah digembleng selama 1 bulan terikat dengan hukum Allah, maka bulan Syawal terjadi peningkatan dari sebelum puasa. Jadi bulan Sya'ban, kemudian Ramadan dilatih, ya, ditempa. Jangankan yang haram, yang makruh, yang halal pun, yang mubah pun, yang boleh pun di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan kita mampu menahannya. Itu menahan makan, tidak makan, dan tidak minum, tidak hubungan suami istri di siang hari. Itu kalau itu sanggup, berarti dia akan terjadi peningkatan di bulan Syawalnya. Bukan sebaliknya, malah terjadi penurunan. Nah, kemudian penegasan bahwa puasa Ramadan adalah wajib dan sekaligus sebagai rukun Islam. Karena sabda Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin. Rasulullah bersabda, Islam itu dibangun atas 5 hal yang rukunnya, atau tiang-tiangnya, rukun-rukunnya. Ya, yaitu yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi pertama adalah syahadat. Ya. Dan ini adalah pondasi atau usulnya, atau cikal bakalnya, pondasi atau pokoknya dari agama itu syahadat. Syahadat itu akidah, bersaksi, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, wa iqamus sholati, dan melaksanakan sholat. Maksudnya adalah as-sholat itu sholat 5 waktu, as-sholawatul khamsu, sholat yang 5 waktu. Itu menjadi rukun. Kemudian wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat. Tentunya zakat yang ditetapkan oleh syara.
Ya, bukan zakat perluasan, karena sekarang zakat dianggap ibadah sosial, sehingga berbagai macam zakat muncul, sampai zakat perusahaan, zakat zakat profesi dan seterusnya. Jadi zakat yang dimaksud itauz zakat adalah zakat yang itu ibadah mahdoh, yang tauqifiyah, yang saklek letterlek dari Allah dan Rasulnya dicontohkan. Dan itu sudah vakum, ya, jadi ibadah mahdoh, bukan ibadah sosial yang dikembangkan sekarang. Itu zakat, itauz zakat, dan itu merukun, ya. Kemudian wal hajju, dan haji, wal hajjah, ibadah haji, wa shauma ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi rukun iman, rukun Islam ini pasti kita sudah paham. Insya Allah, tinggal bagaimana menjalankannya. Nah, kemudian bulan Ramadan, jadi khusus bulan Ramadan itu disebut dengan bulan istimewa atau bulan yang utama. Karena Rasulullah SAW ketika menyambut dalam khutbahnya menyambut datang bulan Ramadan, beliau menyatakan, ya, idza za'a Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Atau dalam hadis yang lain disebutkan qad ja'akum syahrun mubarakun. Qad ja'akum syahrun mubarakun. Jadi tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabun nar wa tughallu fiha syayatin. Jadi redaksinya hampir sama. Jadi apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga terbuka atau dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu atau dirantai. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, qad ja'akum syahrun mubarakun. Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Penuh berkah. Dan dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Nah, bagaimana memaknai tentang dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka serta dibelenggunya setan? Bukankah surga itu nanti? Bukan sekarang. Bukankah neraka itu nanti? Dan setan itu apa? Ini harus kita betul-betul pahami. Jadi yang dimaksud futihatul abwabul jannah, jadi pintu-pintu surga terbuka, artinya Allah memberikan kesempatan berbuat baik, beramal soleh untuk memasuki surga. Jadi seakan-akan pintu surga itu dibuka lebar-lebar, sehingga setiap orang yang berbuat kebaikan di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, siapa yang menjalankan ibadah sunnah di bulan puasa, Allah samakan dengan pahala melaksanakan kewajiban di luar bulan puasa, bulan Ramadan. Dan siapa yang menjalankan ibadah wajib di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan 70 kali atau 700 kali. Atau terserah Allah. Jadi itu disebut dengan syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Karena berkah maknanya ziyadatul khair, kebaikan itu dilipat-lipat, ditambah-tambah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan suci Ramadan itu pintu surga terbuka lebar, siapa yang ingin masuk ke surga, maka berbuat baiklah dia di bulan itu. Dan ditutup pintu neraka. Artinya di bulan Ramadan itu karena orang sedang berpuasa, maka idroksillah billah, kesadaran hubungan dengan Allah semakin meningkat. Rasulullah SAW pernah nyatakan, al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bit-ta'at wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi pengaruh iman itu naik turun. Naik kalau dia taat dan turun kalau dia maksiat. Dan ketika bulan Ramadan karena sedang taat, maka pengaruh keimanan itu bertambah, meningkat. Sebaliknya, ya, godaan setan, ya, kemudian dorongan hawa nafsu akan berkurang.
sehingga seakan-akan pintu neraka itu tertutup. Jadi kita bisa merasakan suasana ketika berpuasa. Kalau kita berbuat maksiat, itu terasa ada sesuatu yang mengkhawatirkan kita. Jadi khawatir batal, khawatir tidak dapat pahala puasanya dan seterusnya. Sehingga pintu-pintu neraka, pintu-pintu keburukan yang akan menggiring orang masuk neraka itu akan tertutup. Kemudian dibelenggunya setan-setan. Nah, setan, asyayatin atau syaiton adalah sifat-sifat buruk yang ada pada diri jin dan manusia. Jadi setan bukan makhluk. Kalau makhluknya ada dua makhluk yang mendapatkan taklif atau mukallaf, yaitu jin dan manusia. Sebagaimana tadi saya sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang suruh beribadah, yang mendapat taklif beban syariat, itu adalah jin dan manusia. Sedangkan setan adalah sifat buruk yang ada pada diri jin dan manusia. Sebagaimana Allah berfirman, wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Dan demi jiwa dan penyempurnaan penciptaan jiwa, kami telah ilhamkan kepada jiwa fujuraha wa taqwaha. Jadi sifat fujurnya atau hawa nafsunya, fujuraha, dan itulah setannya, gitu. Sifat-sifat syaitoniahnya dan takwanya, ketaatannya. Jadi potensi dalam diri setiap manusia itu yang normal menurut saya itu bisa fujur, bisa takwa. Jadi 50-50 ini peluangnya. Maka kemudian ditegaskan oleh Allah, qad aflaha man zakka. Sungguh beruntunglah, sukseslah orang yang mensucikan jiwanya. Artinya yang mengikuti takwanya, bukan mengikuti hawanya, bukan mengikuti hawa nafsunya atau setannya. Ya, dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaiton. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Jadi makanya musuhnya ada dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Ada dalam diri kita, dan juga ada hawa nafsu di dalam diri jin yang bisa juga mengikuti bapaknya yang namanya iblis, menggoda manusia. Hanya saja Allah menjamin mereka tidak bisa menggoda orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas dalam ibadah, yang mengesahkan Allah saja. Makanya orang jin itu sangat takut kepada orang yang ikhlas beramal, orang yang ikhlas. Jadi meskipun sedikit berbuat amalnya misalnya, tetapi ikhlas itu lebih ditakuti oleh jin ketimbang yang besar, misalnya sedekah besar tapi pamer, ria, itu senang banget. Itu jin itu senang banget, atau syaitan itu senang banget, sehingga dibiarkan dia pamer kebaikannya dan kemudian boro-boro dapat pahala malah dapat siksa. Jadi syaitan dimaksud adalah hawa nafsu. Kenapa? Karena bulan Ramadan ketika melaksanakan ibadah puasa, maka godaan syaitan atau godaan hawa nafsu itu cenderung tunduk atau kalah. Ya, kenapa? Karena ketaatan, karena ingat kepada Allah. Ya, itulah yang dimaksud dengan tughallu fi asyayatin atau wasufidati syayatin. Jadi bukan yang dimaksud setan-setan dibelenggu, karena setan kalau maksudnya makhluknya jin, kita sangat tidak tahu karena itu makhluk gaib. Tetapi kalau hawa nafsu dalam diri kita, dan juga jin, ingat jin juga mukallaf. Jadi hawa nafsunya ketika mereka berpuasa itu dibelenggu atau ditahan karena ketaatan kepada Allah, maka itulah yang dimaksud dibelenggunya setan-setan. Kemudian itu pertama keutamaan bulan Ramadan. Jadi bagaimana Allah melipat gandakan pahala dan menutup pintu-pintu kemaksiatan di bulan Ramadan. Nah, keutamaan yang paling besar ini sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Qadr. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini, Rasulullah pernah menceritakan umat terdahulu di mana umur mereka panjang-panjang ratusan tahun umurnya,
Dan ada seorang abid, seorang ahli ibadah, dia biasa tiap malam dia sholat malam, bangun malam, sholat malam. Kemudian siang harinya mereka berpuasa, dan itu dilakukan selama 1000 bulan. 1000 bulan artinya hampir 83 tahun lamanya. Kenapa? Usia mereka panjang-panjang, ratusan tahun. Maka ketika menyampaikan itu, para sahabat ya pengen ngikuti, tapi nggak mungkin. Gitu. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan umri ummati baina sitina wa sab'ina. Umur umatku antara 60-70, dan bagaimana bisa 1000 bulan gitu ya. Kemudian Rasul mengatakan, tapi ada satu malam yang itu kalau dijalankan oleh seorang muslim dan diniatkan karena Allah, ikhlas karena Allah, malam kemudian sholat malam, kemudian siangnya puasa Ramadan, pada malam itu, maka itu bisa lebih baik daripada 1000 bulan yang dilalui oleh seorang abid umat terdahulu. Yaitu pada kapan itu? Pada fi Lailatul Qadri, pada malam kemuliaan. Pada malam kemuliaan. Apa pada kemuliaan itu? Malam diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan dari Sidratul Muntaha ya, ke langit bumi, ke Baitul Izzah, ke langit bumi secara keseluruhan. Dan itu Rasulullah menyampaikan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan kemudian disebut tanggal-tanggal ganjil. Cuma tanggal ganjil itu bisa relatif. Kalau beda ya, beda misalnya Muhammadiyah dengan NU berbeda, itu pasti ganjilnya beda. Oleh karena itu lebih peluang untuk dapat itu kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan Rasulullah menjalankan itu. Kemudian para sahabat menjalankan, yaitu itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya tentunya bagi orang yang juga harus menunaikan kewajiban yang lain, tidak boleh melalaikan kewajiban dengan kemudian melaksanakan sunnah. Karena itikaf itu hukumnya sunnah. Kalau menunaikan kewajiban, misalnya saya bekerja, karena bekerja menunaikan akad, itu wajib hukumnya. Jadi mungkin tidak bisa 10 hari terakhir itu bisa itikaf, kecuali kalau bisa cuti gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melaksanakan kewajiban, maka tidak melaksanakan sunnah itikaf secara penuh itu juga nggak ada masalah. Tetapi ada kaidah usul mengatakan malayudraku kulluhu layutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa secara keseluruhan diperoleh semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Jadi kalau kita tidak bisa itikaf di masjid selama 10 hari berturut-turut, misalnya full, jangan tidak sama sekali. Jadi bisa jadi kita mungkin hanya 2 jam, 3 jam di setiap malamnya di masjid gitu ya, dengan dia sholat, kemudian besoknya kan puasa atau baca Quran dan seterusnya, maka insya Allah itu pun bernilai. Dan ingat tawaran Allah itu bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi tergantung tadi bagaimana kita menjalankannya, kualitasnya dan juga kuantitasnya. Tentunya bagi orang-orang yang tahu bahwa peluang ini belum tentu bisa diperoleh tahun berikutnya, maka dia akan mengoptimalkan waktu yang ada. Jadi kita coba mengoptimalkan ibadah bulan Ramadan tahun ini dengan niatkan dari awal untuk bisa itikaf semaksimal mungkin, dan tentunya mastata'tum sesuatu kemampuan kita. Nah, kemudian yang ketiga yang juga tidak kalah luar biasanya di keutamaan bulan Ramadan itu, ketika Rasulullah bersabda salah satu la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yubtira wal imamul adilu wa da'watul madlumi. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka, imam yang adil, pemimpin yang adil. Adil itu artinya yang menjalankan hukum Allah, karena tidak ada keadilan kalau hukum buatan manusia yang bertentangan dengan hukum Allah gitu ya. Yang adil itu pasti ya hukum yang diberikan oleh pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-imamun adil. Dan kemudian yang ketiga adalah doanya orang yang terzolimi. Doa orang yang terzolimi. Maka hati-hati menzolimi orang, karena orang yang dizolimi itu ketika berdoa
itu tidak ada lagi penghalangnya antara dia dengan Allah, bisa dikabulkan gitu. Jadi hati-hati berlaku zolim kepada siapapun, karena doa mereka tanpa hijab, ya, tanpa penghalang kepada Allah. Yang kita garis bawahi ketika berpuasa. Maka dari itu perbanyaklah doa ketika berpuasa, baik malam harinya atau siang harinya. Nah, itu keutamanya. Kemudian ada dalam hukum itu, ada hukum wadi namanya sebab. Kapan sih wajibnya puasa Ramadan itu? Tadi hukum taklif bahwa itu wajib, ya, hukum taklifinya itu wajib hukumnya. Tapi kapan itu pelaksanaannya? Kapan itu wajibnya? Maka disebut dengan sebab. Sebab wajibnya puasa Ramadan itu terlihat hilal. Sebagaimana Allah berfirman dalam lanjutan tadi dalam surat Al-Baqarah 185. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Maka barang siapa yang ada yang menyaksikan di antara kalian asyahra, bulan itu. Jadi syahidah itu menyaksikan apa? Nyaksiat terbitnya bulan. Bahwa itu berarti sudah masuknya bulan. Fal yasum adalah lam amr itu, fal yasumu. Maka dia harus puasa. Maka dia harus puasa. Ya, terlebih-lebih kemudian ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gubiya alaikum fakmilu iddatas sab'ina salasina. Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kalian dengan melihat hilal, melihat bulan, ya, dan berbukalah nanti akhir Ramadan, ya, tanggal 29 Ramadan, berbukalah kalau melihat hilal, melihat bulan. Dan apabila tertutup awan atas kalian, maka sempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, nanti makanya ini nanti tanggal 29-nya adalah hari Jumat sore. Ya, hari Jumat sore akan dilihat, ya. Kalau terlihat bulan hilal, ya, maka hari Sabtunya tanggal 1 Ramadan. Tapi kalau tidak terlihat, maka digenapkan bulan Sya'bannya, berarti mulainya hari Ahad. Ya, kurang lebih. Dan saya belum lihat ini benar nggak ini, ya, karena ada yang sudah menetapkan hari Sabtu kalau nggak salah, ya, dihisab, ya. Artinya berarti dia dilihatnya hari Jumat, ya, tanggal 29 hari Jumat berarti. Karena berarti kalau misalnya sudah dianggap terlihat, berarti hari Sabtu puasa, tapi kalau digenapkan berarti hari Minggu. Jadi hari Minggu berpuasanya karena digenapkan Sya'ban. Dan ini juga berbeda pendapat melihat hilal itu. Karena ada yang dengan hisab, ada dengan melihat. Melihat pun belum tentu sama berapa derajat gitu. Itu perbedaannya. Dan kemudian melihat pun ada yang setiap 12 parsah atau setiap ini ada matla, jadi bisa berbeda. Indonesia dengan Malaysia bisa berbeda dan seterusnya. Jadi ada perbedaan pendapat begitu banyak, makanya kita tidak mungkin akan satu pendapat, ya, kecuali ada keputusan Amir Mukminin atau Imamul Mukminin yang akan menetapkan bahwa itu satu kesatuan gitu puasa. Karena yang namanya hari, ya pasti Indonesia lebih dulu 4 jam dari Timur Tengah, dari Arab Saudi misalnya. Jadi kalau misalnya dilihat di Arab Saudi, ya mestinya dari kita dulu gitu. Karena nggak mungkin berubah hari gitu, ya. Jadi kita 4 jam sebelum itu berarti besoknya kita berpuasa. Walaupun kelihatan di Timur Tengah atau kelihatan di Afrika misalnya, karena puasa itu besoknya, bukan langsung dilihat langsung puasa. Karena melalui malam dulu gitu. Dan itu bisa. Dan sekarang media informasi itu gampang banget. Jadi bahkan bisa calling-callingan langsung real time gitu, ya. Itu bisa. Dan tinggal ada kemauan politik atau tidak untuk menyatukan umat ini sehingga berpuasa dan memulai puasa pada hari yang sama dan berhenti puasa pada hari yang sama, ya. Cuman perbedaan jam saja. Dan kita pasti di sebelah masyrik, di sebelah timur, dan pasti mendahului
tapi hitungannya jam, bukan sebaliknya ya. Nah, kemudian ada syarat-syaratnya puasa. Yang pertama Islam. Jadi kalau ada yang non-muslim ikut puasa ya silahkan saja, tapi tidak akan dinilai karena tidak sah, karena belum beriman. Kemudian berakal, artinya kalau orang yang gila misalnya ikut puasa ya tidak sah. Kenapa? Karena beban hukum itu kepada yang berakal. Nah, anak, bagaimana anak-anak misalnya yang akalnya belum sempurna, ya dia sah, tetapi pahalanya untuk orang tuanya. Karena dia belum mukallaf gitu ya. Jadi rufi al-qolam, jadi belum dibebani hukum. Jadi salah satunya as-sibyanu hatta ya belugo, anak kecil sampai dia dewasa, sampai dia balik ya. Kalau belum balik belum dapat beban. Dan kalau dia menjalankan karena dididik oleh orang tuanya dapat pahala. Bersih dari haid dan nifas ya. Karena ini menjadi mani namanya, mencegah. Jadi mencegah ya karena tidak bisa melaksanakan puasa karena haid dan nifas. Cuman haid dan nifas itu harus diganti, harus qadha. Kemudian mengetahui waktu diperbolehkan untuk puasa. Jadi maksudnya orang ya pasti orang yang sadar ya, orang sadar bahwa ini sudah tanggal 1 atau sudah misalnya tanggal 1 Syawal gitu sudah berhenti ya, dan seterusnya. Jadi pengetahuan ini memang harus dipelajari, dipahami. Nah, kemudian rukun-rukun puasa, memang yang pertama ada yang mengatakan niat. Walaupun niat ini termasuk berbeda pendapat, ada yang mengatakan syarat, ada yang mengatakan rukun. Jadi ada yang mengatakan syarat atau rukun. Perbedaannya sebenarnya kalau syarat itu bisa syarat itu sebelum pelaksanaan. Kalau rukun itu pas pelaksanaan. Hanya saja niat puasa itu boleh dari mulai tenggelam matahari sampai terbit fajar. Dan ketika terbit fajar ya itu batas akhir niat, artinya bisa nempel dengan pelaksanaan. Makanya ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan syarat. Tapi semuanya baik rukun atau syarat wajib dilaksanakan. Jadi tidak sah puasa kalau tanpa niat. Pertanyaannya niatnya bagaimana? Niatnya apakah perlu dilafadzkan? Nah, talafud, maka para ulama sepakat bahwa talafud niat itu sunnah. Jadi melafadzkannya itu sunnah untuk menekankan saja. Yang wajib adalah maksud di hati, al-qasdu. Ya, al-qasdu tujuan dalam hati, dan pasti kalau kita faham bahwa itu wajib ketika apalagi dia sudah makan sahur misalnya, pasti dia niat puasa. Jadi walaupun mungkin tidak mengatakan nawaitu sauma godin gitu ya. Tetapi dengan maksud dalam hati bahwa akan puasa besok itu cukup. Dan itu bisa dilakukan dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Kemudian yang utamanya adalah imsak. Imsak itu artinya menghindari atau menahan diri dari yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi itu rukun dari puasa. Jadi imsak itu menahan diri dari yang membatalkan puasa. Kemudian ada rukhsah tidak puasa atau keringanan tidak puasa. Ini disatukan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 184, jadi lanjutan dari kutiba alaikumusiyam ya. Jadi ayaman ma'dudat, jadi beberapa hari yang telah ditentukan, telah terhitung, yaitu antara 29 atau 30. Jadi hari-hari itu kalau sebulan itu kalau tidak 29 30. Tidak ada yang 31 ya. Tidak ada yang 31 kalau bulan Qamari, dan tidak ada yang 28. Berbeda dengan bulan Samsiah, bulan Samsiah ada yang 28, ada yang 31. Kalau Qamari itu kalau tidak 29 30. Nah, maka di sini ada keringan, famangkana minkum maridon, maka barang siapa dari kalian yang sakit. Nah, sakitnya itu apa? Dijelaskan oleh para ulama. Sakit yang membuat sulit berpuasa, yang menghalangi dia untuk berpuasa. Tapi tidak semua sakit, karena sakit itu macam-macam, disebutnya sakit juga. Ingat, sakit itu bahasa Arab juga, artinya drop, jatuh gitu ya, jatuh imunitasnya itu sakit. Artinya orang yang jatuh imunitasnya. Ya, artinya yang sakit yang terkait dengan tidak mungkin melakukan puasa. Au ala safarin, atau di perjalanan. Perjalanannya kapan? Jadi apakah setiap perjalanan? Ternyata ada penjelasan ya oleh ulama bahwa itu kurang lebih perjalanan 80 km. Ya, 80 km atau lebih, maka itu dapat keringanan, dapat rukhsah. Ya.
Kemudian faidatu min ayamin maka diganti yang ditinggalkan karena sakit atau karena bepergian itu dengan hari-hari yang lain di bulan sesudahnya 11 bulan berikutnya. Walladzina yutikunahu, dan atas orang yang tidak mampu. Jadi yatiku artinya la yatiku sebenarnya adalah mahdhuf. Yang tidak sanggup berpuasa, maka fidyatu to'amu miskin, memberi fidyah, mengeluarkan fidyah dengan memberi makan seorang miskin, setiap hari satu orang miskin, dengan makanan yang biasa dikonsumsi oleh yang berpuasa, yang kewajiban berpuasa tersebut, yang membayar fidyahnya. Faman tatawwa'a khairon. Nah, tetapi barang siapa yang tatawwa'a, berbuat tatawu, ya ingin dapat tambahan pahala, maka berpuasa lebih baik bagi dia. Itu lebih baik kalau ini tahu bahwa khairul lahu. Jadi kalau dia walaupun dia sakit tapi sakitnya tidak parah, ya kemudian dia tetap berpuasa atau di bepergian tapi enteng, enak, ya tidak akan mengganggu sampai tidak merepotkan, tidak ada masyaqqah, tidak kesulitan, maka itu berpuasa lebih baik bagi dia. Ya, baik dia. Wa antasumu khairul lakum. Kalau dia tetap berpuasa lebih baik bagi dia. Kenapa? Karena dia dapat keutamaan-keutamaan berpuasa di bulan Ramadan daripada pengganti atau qada di luar bulan Ramadan. Tapi kalau dia kesulitan, memang diberikan rukhsah ringan. Silahkan gitu. In kuntum ta'lamu, jika kalian mengetahui. Jadi ada beberapa yang dapat rukhsah. Dan itu kita insya Allah sudah tahu. Nah, hal-hal yang disunahkan dalam puasa ini nanti bisa kita praktekkan. Pertama, menyegerakan berbuka puasa, namanya takjil. Takjil itu menyegerakan berbuka. Justru dalam Islam menyegerakan berbuka itu sunnah hukumnya. Tapi berbuka tidak langsung dengan makanan berat gitu. Berbuka itu disunahkan dengan memakan kurma. Kalau tidak ada kurma, air putih, karena itu bersih ya. Jadi jangan makan yang berat dulu gitu. Itu takjil namanya, menyegerakan berbuka. Kemudian makan sahur. Makan sahur juga lebih baik diakhirkan. Dan Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fi sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, maka dalam sahur itu ada berkah. Jadi akan memberikan nutrisi, memberikan energi, ya sehingga puasanya tidak repot. Dan itu disunahkan diakhirkan. Jangan jam 1 sudah sahur. Nanti lapar lagi. Jadi menjelang terbit fajar, jadi menjelang adzan subuh. Ya. Itu makan sahur. Jadi mengakhirkan sahur. Ya. Disunahkan dimulai tengah malam, tapi lebih baik di sepertiga malam terakhir. Kemudian membaca doa saat berbuka. Ya. Insya Allah kita sudah biasa ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizki abtortu dahabat dama wa talaki uruku birahmatika ya arhamar rahimin. Udah hafal, nanti kalau belum hafal diulang lagi ya, dibaca lagi. Ya. Kemudian memberi makanan berbuka pada orang yang berpuasa, karena sabda Rasul, siapa yang memberi makan orang berpuasa dapat pahala puasa orang tersebut tanpa terkurangi yang bersangkutan. Jadi makanya kalau di Arab itu berlomba-lomba orang memberikan makan orang berpuasa. Kemudian mandi janabah sebelum terbit fajar itu disunahkan. Tapi kalau ini bagi yang junub ya, tapi kalau seandainya sampai terbit fajar dia masih belum mandi wajib, ya sah puasanya, tapi tidak dapat sunnahnya. Ya sah puasanya, tetapi kan ingat dia harus sholat, dan sholat itu mengharuskan syaratnya bersih atau suci dari hadas. Jadi pasti mandi wajib itu. Makanya jangan sampai ada orang yang dia puasa kemudian dia tanya tidak mandi wajib, ternyata dia tidak sholat subuh. Ya, itu jadi masalah. Karena bisa jadi Allah menghalangi pahala dari puasanya karena tidak melaksanakan kewajiban. Salah satu kewajiban adalah sholat subuh. Jadi tetap aja dia harus mandi wajib. Mandi setiap malam di bulan Ramadan itu disunah ya, disunahkan karena dia akan sholat malam dan aromanya juga enak, jadi mandi dan diniatkan untuk mandi sunnah. Kemudian melaksanakan sholat taraweh. Nah ini terlepas rakaatnya ya. Ya mau yang 8 ya, sebagaimana dalilnya diungkapkan sebagai qiyamul lail ya, sebenarnya sholat tahajud ya, atau yang 20 ya. Kemudian witir itu ada 3, 1, 3 atau 5 atau 7. Yang umumnya 3 ya. Kemudian perbanyak bacaan Al-Quran dengan tadabbur. Tadabbur artinya mengkaji dari depan sampai belakang.
surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu tadabbur dari depan ke belakang. Kemudian memperbanyak amal sunnah dan amal solehnya, meninggalkan caci maki. Ini ingat puasa itu adalah membersihkan jiwa, ya. Jadi perkataan kotor, perkataan yang tidak berdampak baik, ya, atau bahkan negatif, atau kebencian, ya, hoax dan sebagainya harus dihindari sejauh-jauhnya. Bahkan kalau ada yang nantang untuk berantem pun, ya katakan ini shaim, aku sedang berpuasa. Kemudian berusaha makan dari yang halal, ya, karena Rasulullah bersabda, jadi daging yang tumbuh dari bayi haram hanya akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Kemudian bersungguh-sungguh dari 10 terakhir. Nah, ini kaitannya dengan malam Lailatul Qadar. Itu yang saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita. Kalau ada yang diskusikan, kalau misalnya hal yang lain juga boleh. Insya Allah kita sampai jam 21.30. Nah, kecuali kalau ada tambahan pertanyaan-pertanyaan. Silakan Mbak Ira, ya. Ya, Mbak Ira. Oh ya, silakan Mbak Ira dulu ya. Ladies first ya Mas Ucup. Terima kasih Mas Arya. Tangannya pegel. Habis itu nanti silakan Kang Cucu yang jauh. Siap. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang mau saya tanya. Yang pertama, apakah membaca Al-Quran itu memang adabnya kan berwudu, tapi usia kita ini kadang-kadang perut itu suka bermasalah, ya. Jadi sebentar-bentar buang angin, dan kalau misalnya pun berwudu tuh suka masuk angin. Nah, sedangkan di ayat Quran itu tidak menyentuh mushaf kecuali orang yang disucikan, ya. Jadi mohon pencerahannya. Terus yang nomor 2, kita udah makin tua ini kan berusaha untuk mendekat, ya, mengamalkan bukan yang wajib saja tapi sunnah-sunnah. Memperbanyak di bulan Sa'ban itu berpuasa. Saya berusaha untuk berpuasa, ya, memang sudah membiasakan untuk Senin Kamis, bukan Senin Kamis, Daud, ya. Karena juga itu banyak sekali faedahnya. Kita ini udah makanan ini luar biasa merusak tubuh, ya, kalau kita nggak pandai-pandai. Nah, yang saya mau tanya, beberapa hari sebelum puasa Ramadan kita hentikan, ataukah boleh sehari untuk amannya itu berapa hari gitu? Saya dengar katanya jangan terlalu dekat juga gitu. Misalnya sehari besoknya puasa Ramadan kita jangan puasa hari ini gitu. Nah, itu saya minta jedahnya tuh kapan, ya? Apakah besok saya masih boleh berpuasa gitu, besok Kamis besok ini gitu. Sedangkan kan juga itu. Nah, itu yang ketiga. Tadi Ustadz kan bilang doa berbuka puasa itu Allahumma laka sumtu, ya. Saya kan juga sana sini mencari dalil, katanya tidak ada itu, hanya cukup bismillah. Yang saya mau tanyakan, nggak masalah, ya, kita tidak nggak menyalah-nyalahkan, nggak. Saya hanya cuma mau tanya, kita boleh menggunakan dalil itu asal tidak menyandarkan kepada Rasulullah. Jadi nggak apa-apa. Kita mau doa apapun, seperti kayak doa makan itu juga katanya nggak ada dalilnya. Allah mabarik karena Fina juga katanya nggak ada dalilnya. Tapi kalaupun kita mau mengerjakan, kita harus paham bahwa tidak disandarkan kepada Rasulullah. Itu hanya doa kebaikan saja gitu. Terus yang tadi keempat, ya udah nanti deh abis teman-teman kalau udah selesai. Lupa saya soalnya. Makasih ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat dulu jam waktu hidup Rasulullah itu mushafnya kan belum ada, ya, mushafnya belum, karena belum dibukukan, belum menjadi mushaf. Jadi dulu para sahabat itu membaca Al-Quran langsung dari kepala, karena mereka penghafal, ya, menghafal. Sehingga dulu kalau misalnya ada dalil, ya, para sahabat itu membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu atau tidak punya wudu, karena tidak menyentuh mushaf, karena memang mushafnya belum tercetak, kan, cetaknya zaman masa Khalifah Utsman bin Affan, kan. Dan itu pun masih terbatas, baru dikumpulkan, kemudian diperbanyak berikutnya, kan. Dan kita sekarang ini, ya tadi kalau para sahabat itu kan hafal di dalam kepala, kalau kita kan hafalnya di luar kepala. Kalau mereka hafalnya itu melekat, kalau kita hafalnya ngelotok gitu, ya.
di luar kepala gitu ya. Memang udah istilahnya udah salah gitu kan. Ya gampang lepas di luar kepala gitu. Ya, jadi lepas. Gini, jadi kalau misalnya Mbak misalnya agak kesulitan berwudu, bacalah Quran yang hafal. Ya, bacalah Al-Quran yang hafal. Kan Al-Quran itu banyak insya Allah kalau sudah hafalannya sambil juga ini kan. Dan kalau tidak punya wudu karena tidak kaitannya dengan membaca mushaf ya, itu nggak ada masalah. Karena intinya ke mushaf itu kenapa harus berwudu? Karena kita ta'zim, kita mengagungkan. Karena kitab suci ya, kitab suci. Makanya kalau ada yang permasalahkan misalnya cium mushaf macam itu bid'ah macam, ya memang zaman Rasulullah memang nggak ada Rasulullah ngajarin apa kemudian cium mushaf. Karena mushafnya belum ada, bagaimana dicium kan gitu ya. Jadi memang itu ungkapan yang menurut saya itu ya apa ya lucu-lucuan lah gitu ya. Jadi artinya memang dulu zaman Rasul kan tidak ada mushafnya. Termasuk bisa sumpah pakai mushaf Al-Qur'an misalnya dan seterusnya. Jadi memang nggak ada, kalau dikaitkan dengan yang dicontohkan Rasul atau tidak yang nggak dicontohkan, tapi tidak semua yang tidak dicontohkan Rasul jadi bid'ah, dolalah, fitnah. Termasuk doa-doa tadi. Karena gini, nggak mungkin para ulama orang-orang yang sekali berimam Syafi'i kemudian mengajarkan doa yang tidak nyambung ke Rasulullah. Kan mustahil gitu ya. Kenapa? Beliau itu kan hidupnya pada masa tabi'in. Dan tabi'in itu langsung menerima dari sahabat. Sahabat itu langsung menerima dari Rasulullah. Ada yang diriwayatkan, ada yang tidak diriwayatkan. Maka seperti ijma sahabat, itu sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat dari Rasul, tapi mereka tidak meriwayatkan sebagaimana hadis, tapi langsung menjalankan. Jadi hati-hati dengan bahwa karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Masalahnya pengetahuan kita tentang apa yang dicontohkan Rasulullah sangat terbatas. Dan banyak gini, kadang-kadang orang mengatakan ini ada hadisnya, itu enggak ada hadisnya, dan seterusnya. Dan kalau kita pada posisi sebagai mukallid, kita percaya, kita yakin enggak bahwa Imam Syafi'i misalnya atau Imam Hanafi atau Imam Hambali adalah kita sikoh kepada mereka bahwa mereka pasti mengajarkan yang benar dan pasti ada contoh dari Rasulullah. Ketika kita meyakini itu cukup. Jadi tidak mesti kita harus tahu persis ini ada enggak dalilnya dan sahih atau tidak, karena kita belum pada ranah di situ. Jadi sebenarnya gini, beragama itu kan gampang ya sebenarnya. Udah ngikutin saja itu udah oke. Jadi fikih itu beda dengan akidah. Kalau keimanan nggak bisa kita taklid, kan harus proses berpikir kan. Tapi kalau fikih, is oke. Dulu Rasulullah ketika orang baru masuk Islam, ya bagaimana caranya? Baca syahadat, setelah dibimbing sholat, ikutilah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan kemudian Rasulullah sholat di belakangnya kemudian melihat. Dan makanya yang rukun-rukunnya pasti sama, tapi yang sunnah-sunnahnya bisa berbeda. Karena pandangan para sahabat itu berbeda-beda. Paling yang melihat di belakang paling berapa orang. Tapi kemudian di belakang, apalagi baru masuk Islam, belum belajar, belum hafal, belum macam-macam itu, ikut saja dan sah. Jadi jangan sampai kita ini ragu atas apa yang telah kita kerjakan. Ragu atas apa yang kita dapatkan dari orang tua kita, ragu atas apa yang diajarkan oleh orang-orang dulu, ustadz-ustadz di kampung kita gitu ya. Pasti mereka mengajarkan yang benar kok. Jangan sampai ungkapan selama ini kita salah. Waduh, selama ini kita salah, berapa miliar orang yang selama ini salah kalau seandainya standar kebenarannya menurut yang dia terima pada saat itu. Bahaya. Padahal fikih itu bisa ribuan ulama mujtahid yang juga ada pengikutnya. Gitu kan? Dan pasti di situ ada yang beragam. Dan kita tidak diperintahkan untuk berdebat, memperdebatkan sesuatu yang kita tidak paham, ilmunya belum nyampe. Kita cukup melaksanakan apa yang kita yakini kebenaran. Tapi sambil kita terus belajar dan belajar. Sehingga awalnya di muqallid am, kemudian akan berubah menjadi muqallid muttabi, sampai pada batas misalnya dari kita mujtahid masalah, bahkan jadi mujtahid yang mutlak. Tapi kayaknya berat ya standarnya ya, berat. Tapi minimalnya kita jadi muqallid muttabi, ngerti dasarnya gitu ya. Tapi bukan berarti meragukan apa yang telah kita kerjakan atau orang kebanyakan kerjakan. Rasulullah menyatakan dak ma yuribuka illa ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukanmu. Itu yang pertama. Jadi Mbak kalau misalnya tidak punya wudu, ya tidak pakai mushaf, tapi bacalah Al-Qur'an yang hafal. Itu baca Quran juga. Atau Mbak menyimak. Karena menyimak, hukum menyimak itu sama dengan membaca. Rasulullah ketika ketemu sama Ibnu Mas'ud,
Ibnu Mas'ud itu pembaca Qur'annya Rasul. Jadi karena suaranya bagus, hafalannya banyak, ya beliau langsung menerima hafalan Al-Quran dari Rasul 70 surat. Jadi beliau mengatakan, ya Ibnu Mas'ud, Iqra alayya, bacakan untukku gitu. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, Aqra'u ilaika wa anta unzila, apakah aku harus membacakan Al-Quran untukmu padahal Al-Quran turunkan kepadamu? Apa kata beliau? Inni uhibbu an asma'a min ghairi. Aku senang sekali mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa sampai pada ayat wa kaifa idza ji'na bi ala haula ala kulli ummatin bi syahidin wajibna bika ala haula syahida. Bagaimana pendapat Muhammad apabila setiap umat itu kami datangkan seorang saksi, yaitu para rasul, seorang rasul, dan engkau dihadirkan menjadi saksi untuk seluruh umat. Rasulullah kemudian mengatakan, yakfi alan, udah cukup di situ. Kemudian Ibnu mengatakan, wa talifat yadai wajhi, aku menengok wajahku, wa ainahu tadrifani, aku melihat kedua mata beliau bercucuran air mata. Beliau menangis gitu ya. Nah, ini menjadi dasar bahwa menyimak bacaan Al-Quran sama dengan membaca. Oleh karena itu kalau kita misalnya tidak punya wudhu atau misalnya lagi head kan leher kan larang membaca, bukan berarti kita tertutup untuk bisa memahami Al-Quran. Bisa kita menyimak, dan menyimak itu tidak ada syarat harus bersih dari head, itu tidak dilarang. Yang dilarang itu membacanya kan. Tapi kalau menyimaknya nggak apa-apa, dan dapat doa dapat pahala yang sama. Itu yang pertama ya Mbak ya. Nah, tapi kalau misalnya menghadap pakai mushaf, maka etikanya, adab sopan santunnya, wudu dulu, kemudian karena kita membaca dari mushaf. Itu yang pertama. Yang kedua tadi lupa lagi yang tentang ini Ustadz, puasa sunnah yang dilakukan jedanya. Oh iya. Jadi gini, Rasulullah melarang, dan larangannya itu tidak berarti tidak jazm ya, artinya tidak haram. Melarang itu makruh puasa 1 atau 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan. Kecuali orang yang biasa puasa. Maksudnya yang biasa puasa Senin Kemis, yang biasa puasa Abyad, yang biasa puasa Daud, itu sampai hari terakhir pun silakan. Karena dia melanjutkan kebiasaan, tidak ada larangan. Ya, jadi larangan, dan sifatnya ini larangan pun bukan jazm, artinya bukan haram, tetapi makruh. Makruh mendahului puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Karena ini nggak biasa puasa, mau latihan sehari 2 hari, itu justru dilarang, dan larangannya tidak pasti artinya makruh hukumnya, tidak berdosa, tapi tercela gitu ya. Nah, tetapi kalau orang yang biasa puasa justru harus dilanjutkan, karena bulan Sya'ban adalah bulan yang penuh berkah, sehingga kita juga berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baligha Ramadhana gitu ya. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami bulan Ramadan, artinya penuh berkah. Jadi sayang kalau kebiasaan itu kemudian terhenti hanya karena justru mau bulan Ramadan gitu. Jadi dikompromikan, jadi larangan dengan dengan perintah, yang itu hukumnya bagi orang yang biasa puasa, maka lanjutkan kebiasaan walaupun mungkin besoknya sudah tanggal 1 Ramadan. Jadi hari kemarinnya puasa tapi puasa Abyad misalnya 13, 14, 15, atau puasa Senin atau puasa Kamis. Ya monggo. Dan orang yang punya kewajiban qadha. Karena qadha itu harus ditunaikan kan sebelum itu. Jadi dikecualikan makruh itu bagi orang-orang yang tadi biasa dan punya hutang ya qadha. Kemudian yang terakhir tadi apa? Doa Pak Ustadz, doa berbuka. Ya doa. Doa makan. Lagi tadi. Doa, apakah doa itu nggak dicontohkan Rasul, misalnya Allahumma lakasumtu. Ini kembali lagi kita ini belum mustahil ya. Yakin kita ini belum mustahil, dan kita ini pada tataran masih muqallid semua. Dan doa-doa yang diajarkan oleh ulama dulu itu pasti bersanad ke Rasulullah. Hanya saja kan masing-masing mazhab itu mungkin bisa berbeda dari sisi argumentasi yang disampaikan atau dalil yang disampaikan. Doa itu boleh dengan bahasa apapun selama untuk kebaikan.
Karena kita ini pasti mayoritas tidak ngerti ini bersanad ke Rasul atau tidak. Ini ada sumbernya Rasul atau tidak. Karena sebagian besar atau mayoritas umat ini muqallid am. Dan kayaknya kita masih tipikal muqallid am. Pokoknya ngikutin aja lah gitu ya. Ngikutin saja. Insya Allah selama ini benar. Kalau mengucapkan Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala birahmatika atau mau makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Insya Allah itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Walaupun kita tidak menelusuri macam-macam, karena kita tidak diperintahkan untuk menelusuri, tapi kita diperintahkan untuk mengerjakan. Jadi biarlah karena kita percaya sama ulama-ulama terdahulu, ya ulama terdahulu ngikut gitu, ngikut saja, yakin benar gitu ya. Udah. Nah. Jadi ya gini, kalau seandainya kita mengatakan ini tidak ada dari Rasul, ini saya sering mendengar itu tidak ada dari Rasul. Begitu misalnya doa, misalnya ketika orang kan kalau doa pernikahan dulu saya pernah ditegur sama seseorang ketika saya mendoakan Allahumma alif pernikahan ya suami istri, Allahumma alif baina qulubihima kama alafta baina Yusuf wa Julaiha. Saya ditegur keras. Itu bid'ah, nggak dicontohkan Rasulullah. Saya bilang, kalau saya mengatakan selamat menempuh hidup baru, pasti Rasulullah nggak pernah ngomong selamat menempuh hidup baru, semoga sakinah mawaddah warahmah, nggak mungkin. Karena Rasulullah tuh nggak pernah pakai bahasa Indonesia, nggak pernah, apalagi bahasa Padang nggak pernah, bahasa Jawa, bahasa Sunda nggak pernah, pakai bahasa Arab semua gitu. Jadi hati-hati mengatakan ini bid'ah. Gitu. Kita doa pakai bahasa apapun monggo, nggak ada masalah. Apakah itu tersandar kepada Rasul ataupun tidak, selama ada kebaikan. Jadi makanya doa itu sebutkan doa umuhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Dan Allah telah menetapkan ya fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hamba-hambaku menanyakan tentang aku, katakan aku ini dekat, aku akan mengabulkan doa dari orang-orang yang berdoa apalagi dia berdoa. Jadi ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Jadi gini, hati-hati dengan statement bahwa ini doanya nggak diajarkan Rasulullah. Doanya, jadi seakan-akan kita tahu semua bahwa itu ada dari Rasulullah. Padahal kita sedang itu pun katanya, kan ya. Jadi hati-hati dengan katanya atau qala wakila. Karena itu akan membuat orang tadinya semangat dan doa, yakin itu doa Allahumma lakasumtu, kemudian doa mau puasa mau makan ya. Itu juga sangat baik. Dan apa sih yang dipermasalahkan gitu ya? Apa yang dipermasalahkan? Terkadang orang yang meragu-ragukan amalan kebaikan orang yang sudah biasa berbuat baik, itu saya kadang-kadang curiga ada apakah niat ini untuk kebaikan atau untuk keburukan bagi umat ini. Bukankah mereka sudah berbaik? Misalnya membid'ahkan tahlilan. Bukankah tahlilan itu baik-baik saja? Iya kan? Apa sih yang dibaca di tahlilan itu? Ternyata baca sholawat, baca syahadat, kemudian baca fatihah, baca tahlil, baca tahmid, baca takbir gitu, kemudian baca yasin, kemudian doakan yang meninggal masuk. Dan sudah, apa yang dimasalahkan? Ini tidak ada contoh dari Rasulullah. Yang pasti tidak semua yang kita lakukan itu ada contoh dari Rasulullah. Tapi secara umum kan itu bukan melaksanakan sesuatu yang diharamkan. Ingat, yang tauqif ya ibadah mahdoh doang. Ibadah mahdoh doang yang tauqifiyah seperti sholat diawali oleh takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu namanya tauqif, nggak boleh tambah, nggak boleh kurangi. Tapi setelah selesai sholat, sebelum sholat, sesudah selesai sholat, monggo yang penting kebaikan. Tidak menyalahi aturan gitu. Tidak dicontohkan Rasulullah juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau semuanya contoh Rasulullah, yakin kita ini nggak bisa ngikuti. Kita ngomong bahasa Indonesia terus kok. Atau ngomong bahasa Jawa terus, atau ngomong bahasa Sunda terus. Rasulullah itu nggak pernah mengungkapkan satu kata pun bahasa Indonesia atau bahasa Sunda atau bahasa ini. Jadi susah kalau kita harus senang kepada Rasulullah semua gitu ya. Dan ingat, hukum Allah itu yang harus kita kerjakan adalah wajib dan harus tinggalkan haram. Yang makruh berusaha kita tinggalkan, yang sunnah berusaha kita kerjakan. Sisanya karena murahnya Allah itu tidak diperintahkan, tidak ada larangan, tidak ada perintah, dan hukumnya mubah. Dan lebih dari 3/4 perbuatan kita itu tidak diperintahkan, tidak dilarang. Nah, maka gitu diperintahkan untuk belajar.
Jadi kalau semuanya perbuatan itu harus ada contoh dari Rasulullah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hampir ya 75% lah apa yang kita kerjakan sehari-hari, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pakai, nggak ada contohnya Rasulullah. Rasulullah nggak pernah makan nasi, Rasulullah nggak pernah makan gulai, nggak pernah makan sayur asam dan seterusnya. Dan seterusnya masih banyak sekali kan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, makasih Ustaz. Ya. Kang Cucu, monggo tadi. Itu ada, oh ya, Kang Cucu dulu. Udah ya, Daniel, nanti habis itu udah Daniel ya. Tadi Kang Cucu buka duluan. Silakan, Kang Cucu. Dibuka ininya mic-nya. Belum dibuka. Itu mute. Masih di mute ya, dibuka. Poho. Waalaikumsalam. Tat, kalau misalnya puasa kita kan sering sikat gigi ya, karena kan mungkin karena kita dikerja di kantor takut baru sebagainya ya pakai odol itu kadang-kadang kan pagi, siang, sore. Terus kalau kita mau sholat kadang-kadang pakai apa namanya pakai siwak gitu. Yeah. Gimana hukumnya Tat? Mau nggak silakan Tat? Jadi kalau pagi sebelum subuh pasti kan sudah imsak ya. Mau subuh kan, atau kalau malam ya sebelum tidur ya sudah berbuka lah ya, itu nggak ada masalah ya. Kalau pagi-pagi ya nggak masalah karena mulut kita kan dalam kondisi udah masih seger nih. Tetapi makruh kalau mau zuhur, makruh. Kenapa? Khawatir karena mulut kita lagi kering. Nah gitu. Nah khawatir ketelan, dan itu kan bersiwak itu pilihan kita sengaja kan. Jadi untuk hati-hatinya maka pada kondisi ketika mulut kita kering lebih baik ditinggalkan. Nggak apa-apa aroma kurang enak itu. Nah, orang juga tahu sedang berbulan puasa kan, nggak ada masalah. Dan itu baunya bau minyak kasturi ya. Nanti di akhiratnya gitu ya. Tapi kalau pagi-pagi boleh, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah gitu ya. Jadi silahkan. Tapi kan cukup sebenarnya 2 kali juga cukup, siang nggak usah gitu. Jangan sampai jadi alasan gosok gigi tapi kemudian nyicipin rasanya close up gitu, Pepsodent gitu kan, jadi susah. Khawatir batal. Jadi mencegah itu lebih baik. Ya, jaga-jaga lebih baik gitu ya daripada terlanjur ketelan gitu. Karena pasti gosok gigi itu kesengajaan. Jadi sebetulnya nggak sengaja loh, karena gosok gigi gitu. Sama dengan bisa berenang ya, renang. Ya. Kalau masih pagi-pagi renang nggak ada masalah, karena badan masih segar macam-macam. Tapi kalau sudah siang hari, apalagi sore hari sudah habis asar, sengaja berenang, terus nyelam gitu macam-macam, itu makruh, sebaiknya jangan dilakukan. Karena bisa jadi tadi kan renangnya sengaja kan. Jadi tidak sengaja lagi renang, kemudian kemasukan air misalnya. Ya, bukan kemasukan itu, sengaja bukan udah tahu kalau renang apalagi nyelam ya itu akan masuk air gitu kan, dari hidung, dari telinga, dari mulut gitu kan. Nah itu makanya dihindari. Tapi kalau pagi-pagi masih segar sih nggak ada masalah, asal jangan ya berpura-pura aja. Karena gini, puasa itu kan paling ikhlas kan. Puasa itu paling ikhlas, jaminan kalau puasa itu ikhlas lah gitu. Karena kalau misalnya tidak ikhlas buat siapa coba, iya kan? Coba buat siapa gitu. Orang lain mah tidak akan ngasih beda. Kalau haji bisa jadi tadi pamer bisa jadi. Kalau puasa pamer ke siapa? Rugi sendiri kan, pura-pura ya pura-pura ludah-ludah terus gitu ya. Pura-pura lemas. Buat apa? Kan Allah yang langsung nilai, tahu gitu. Kita bisa makan minum tidak kelihatan orang nggak ada masalah kan? Ya, tapi Allah kan melihat gitu. Wallahu a'lam. Oke, nuhun Tat. Ya, maka. Udah? Silakan udah. Pegel tangan itu. Nanti diturunin. Ada beberapa, mudah-mudahan yang lain ridho mendengar ya. Ya, yang pertama itu ya saya pernah bahas mungkin juga di depannya Ustadz Felix juga bahwa saya ini Islam tradisional ini. Jadi ngikut dari orang tua yang Minang akhirnya memilih 8 ya, 11 ya. Iya. Itu kita nggak perlu bahas lagi karena sudah tahu bahwa tidak ada masalah. Persoalannya pilihan saya kalau di dekat rumah
di Pancoran ini satu di surau depan DPR Kalibata, karena itu dekat rumah itu, dekat rumah saya. Nah, saya ngikutin, saya makanya minta kejelasan nih. Jadi saya itu kalau yang depan rumah surau itu karena mungkin mazhabnya mungkin Syafi'i, itu 23. Nah, saya satu-satunya, kadang-kadang suka ditegur sama istri juga ini. Saya satu-satunya yang di rakaat ke-8 saya keluar, Tat. Ya, itu udah saya lakukan bertahun, ya 8 tahun terakhir lah, karena merasa dibolehkan itu loh. Malah kalau di masjid DPR official itu, ayo yang 8 silakan kita witir dulu, nanti yang 23 siap-siap. Nah itu dulu Tat, saya ada lagi pertanyaan, ada 2 lagi. Nah itu bagaimana ya Tat ya, kalau seperti itu? Silakan dikomentari. Iya, gini karena balik lagi fikih ini dasarnya ya, makanya kemarin saya jelasin tentang itu namanya Tat ya, tetapi menjalankan kayak begitu di saat memilih. Gini, kalau kaitannya dengan menjalankan ibadah, ya, pertama memang kita harus punya pendirian yang kita yakini dulu ya. Itu yang pertama. Jadi itu mengikat kita. Jadi tidak mengikat orang lain. Misalnya udah yakinnya yang 8 ya sudah 8. Ya, walaupun orang lain misalnya 20 gitu ya. Ya itu hukumnya mengikat masing-masing. Siapa yang mentabani mengadopsi satu pendapat itu hukum bagi dia, tapi tidak hukum bagi orang lain gitu ya. Baik. Itu pertama. Yang kedua, tapi kalau misalnya kita ingin mengedepankan ukhuwahnya. Karena ibadah sunnah ya, ibadah sunnah. Jadi ibadah sunnah dan itu hilafiyah gitu. Maka itu juga lebih baik. Karena kita mungkin ukhuwahnya, kita kebersamaannya macam itu jauh lebih baik. Jadi jangan dipatri saklek saya apalagi pakai kata bid'ah ya. Karena semuanya ada contohnya gitu ya. Jadi dulu Rasulullah dulu sholat itu 20 rakaat. Ya. Tapi kemudian berubah kemudian karena sendiri-sendiri di rumah balik lagi kepada sholat malam 8 rakaat. Jadi sholat tahajud ya. Kemudian ketika Mas Khalifah Abu Bakar Umar bin Khattab kemudian digabungkan dan 20 lagi gitu. 20 lagi. Nah, kemudian mungkin berbeda pendapat kan. Sebelumnya 8, kemudian ada yang 20. Jadi dan hukumnya ini sunnah, sama-sama sunnah kan? Ya. Sholat tarawih ini kan sunnah hukumnya. Jangan justru pasea gara-gara rokaat, kemudian pasea itu haram. Rebutan berantem gitu ya, itu haram. Ya. Berdebat macam-macam sampai tidak baikan, apalagi dengan istri karena beda pendapat sampai nggak baikan, ya, sampai pisah tempat kamar tidur misalnya nggak boleh. Jadi tidak menjalankan pun tidak berdosa. Dan kita kan ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Ya, tapi berdasarkan apa yang kita yakini. Jangan kita berbuat dengan sesuatu yang kita ragu. Makanya kalau saya misalnya ngimamin, saya tuh biasa ngimamin yang 20 misalnya nih. Saya 20 ngikutin jamaah. Ya. Kemudian kalau misalnya ngimamin di masjid yang saya tinggal, itu saya dari awal memang 8. Karena mayoritas ini kan komplek ya dari berbagai macam ini ya, kemudian udah saya 8 aja. Sehingga saya bilang kalau yang ada 20 nanti tambah aja sendirian di rumah. Baik. Sebagaimana saya pun sering ditambah di rumah karena saya berpendapat yang 20. Baik. Walaupun kadang-kadang nggak sempet tuh nambahinnya. Tapi saya sudah melaksanakan yang 8 gitu ya. Memang saya itu apa ya? Orang-orang suka ini ente ini kadang-kadang nggak punya pendirian. Saya justru saya punya pendirian. Karena saya dasarnya tadi, ketika saya ngimami satu kaum, saya ikutin kebiasaan kaum itu. Jangan saya membawa apa yang saya ini sementara di belakang itu kan nggak bisa saya memaksa orang-orang sudah sependapat dengan saya, tapi harus menyesuaikan kebanyakan di situ apa. Ya, kebanyakan di situ misalnya 20 rakaat, saya 20 rakaat. Tapi ketika dan itu sesuai dengan pendapat saya kan 20 rakaat. Tapi ketika misalnya di situ 8, ya saya 8. Dan itu juga nggak ada masalah. Ketika karena saya pendapat 20, saya tambahin 12 di rumah. Gitu. Kalau sempat, kalau tidak sempat saya udah 8 rakaat gitu kan, dan itu sunnah gitu kan, dan itu kan 2 rakaat juga kan. Baik, gitu. Cuman misalnya gini, kalau misalnya sudah witir, itu di rumah jangan ditambahin lagi. Ya. Nah, nanti kalau bangun malam silakan sholat tahajud, jadi nggak usah witir lagi. Ya. Jadi ini kan ada yang nanya juga, kalau sudah ditutup dengan witir berarti nggak sholat tahajud lagi? Salah dong. Sholat witir, sholat malam itu kan ada 2. Ada sholat malam sebelum tidur, namanya sholat isya.
Betul. Dan ba'diyah isya itu sholat malam sebelum tidur. Ditutup dengan witir bagus karena khawatir tidak bangun malam kan. Iya. Tetapi ada sholat malam sesudah tidur namanya sholat tahajud. Itu kalau itu ditutup sebelum sholat fajar, sholat subuh, maka tutuplah dengan sholat witir. Jadi monggo ngikutin kebiasaan Abu Bakar. Jadi sebelum tidur sholat witir dulu. Ketika ditanya Rasulullah kenapa itu kau lakukan, karena khawatir nggak bangun malam. Atau kebiasaan Umar bin Khattab. Jadi dia tidak witir dulu sebelum tidur, tapi sesudah sholat tahajud beliau witir. Ketika tanya kenapa melakukan, aku yakin aku bangun malam, gitu kan? Nah kita ini ngikutin mana? Jangan nggak ngikuti Abu Bakar, nggak ngikuti Umar, karena sholat malam juga kagak kan repot itu. Mantap. Nah, saya pernah dalam satu masa Ustadz ya menggunakan yang caranya Umar. Ya, jadi nggak mau witir dulu lah karena mau tahajud. Nah, taunya bablas. Iya, rugi kan? Langsung sahur. Ya, rugi kan? Tahajud, nggak witir gitu loh. Akhirnya iya. sekarang juga menggunakan cara yang tadi Ustadz bilang ya sudah witir dulu. Iya. Insya Allah nanti bangun di sepertiga malam ya udah kita sholat tahajud, tapi nggak usah witir lagi karena nggak boleh witir 2 kali dalam satu malam. Oke, Tat. Yang kedua, Tat ya pertanyaannya. Ya. Itikaf, Tat. Itikaf dalam persepsi saya yang awal itu datang ke masjid melek gitu loh, ngaji, ya kan, melek. Tapi ada saya lihat orang malah tidur ngorak-ngorak tuh Ustadz ya, ngorok, malah kadang-kadang saya sampai kan suka dikasih makan tuh, ya kan untuk sahur, baru dia bangun. Jadi itikafnya hanya datang tidur, ya maaf ya ada yang mendengkur. Tapi ada saya pernah dengar itu boleh katanya kata. Coba saya dikasih penjelasan mengenai itikaf. Jadi pertama definisi dulu itikaf itu di masjid ya. Ya. Kalau di rumah bukan itikaf pasti ya. Di rumah mah udah biasa gitu. Maka itikaf itu definisi berdiam diri di masjid. Itu itikaf ya. Jadi itikaf itu berdiam diri di masjid. Nah, untuk apa? Bukan untuk tidur. Yang bukan itu tapi untuk ibadah. Itu kan untuk ibadah. Tapi kan kita manusia, kadang-kadang lelah, ya kan? Ya manusiawi dong kalau ngantuk, kalau tidur, iya boleh. Asik nih Ustadz nih. Ya kan boleh kan? Ya kita bukan robot, bukan mesin, kan capek. Ya nggak mungkin juga sholat terus kan? Iya benar. Manusia itu kan? Benar. Nah, iya kan? Tapi intinya dia itikaf, dia ada di masjid. Nah, makanya kalau ngantuk ada tempat yang tidak mengganggu orang sholat atau tidak mengganggu orang sedang baca Quran, apalagi mendengkur ya. Dia mau tidur cari tempat tidur di pojokan atau di tempat khusus, tapi dia masih tetap di masjid karena sedang itikaf. Tapi jangan sampai dia tidak ngapa-ngapain, cuman memang untuk pindah tidur doang. Itikafnya dapat, tapi pahalanya enggak. Kenapa? Ngapain lu tidur? Karena tidur itu hukumnya mubah. Karena mostly masjid itu kan sekarang semuanya ber-AC, Tat. Iya. Sedap banget, lebih sedap dari rumah itu. Ya. Iya. Makanya kalau saya karena saya masih kerja biasanya kan, biasanya saya menyempatkan bisa 2 atau 3 jam dan ngajak juga istri atau anak-anak. Kemudian ya itu kadang-kadang anak saya kena udah bisa 4 rakaat udah hebat, udah tidur saya ajak pulang, Jadi ya tadi saya menggunakan kaidah malayudroku kullu layudroku. Kalau tidak bisa semuanya jangan sampai tinggalkan semuanya. Baik. Ya bisanya mampuin seberapa deh, insya Allah Maha tahu lah gitu ya. Kan ibadah sunnah ya, ibadah sunnah itu maksimalkan saja semampu kita. Karena Rasulullah juga mengatakan itu, idza amartukum bi syai'in ya fa'al mastata'tu. Jadi kalau aku memberitakan pada kalian sesuatu, kerjakan sesuai kemampuan. Mastata'tu, sesuai kemampuan kalian. Kenapa? Allah itu memberikan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Dan kita ini manusia, kadang-kadang tadi ngantuk karena macam manusiawi. Ya, jadi itu. Insya Allah. Yang terakhir Ustaz, terkait dengan tadi doa-doa orang yang apa ya diijabah gitu ya. Kan tadi ada yang ketiga itu yang dizalimi. Nah dizalimi ini kan relatif ya. Kadang-kadang saya pribadi ini takut itu, karena orang ini juga sekarang cenderung gampang, aduh gue dizalimi sama ente gitu kan, padahal cuma gara-gara urusan pekerjaan ya, kita kadang-kadang atasan, anak buah kita berikan SP, malah sampai ke SP yang
harus mengeluarkan yang bersangkutan. Tapi ada statement bahwa saya dizalimi gitu loh. Wah, ngeri kali awak, apalagi dengan melihat tadi yang ketiga tadi gitu loh. Jadi nah itu definisi terzalimi itu gimana Ustadz itu? Ya, sebenarnya gini, standar dizalimi kan berarti standarnya standar syariat ya, bukan standar hawa nafsu kepentingan personal. Baper ya. Ada orang baper dibilang dizalimi Ustadz. Iya. Jadi sebenarnya kita bisa tahu ukurannya. Jadi kalau dia memang dia yang melanggar aturan kerja, padahal dia sudah akad gitu ya. Kemudian konsekuensinya dapat aturan itu misalnya ada sanksi macam-macam, itu tidak konteks dolim atau menzolimi. Dizolimi atau menzolimi ya, menurut itu dizolimi. Jadi ini konteksnya penegakan hukum. Jadi sebenarnya kita bisa tahu lah. Jadi kalau misalnya dizolimi, misalnya orang bekerja terus upahnya nggak diambil, nggak dikasih, itu dizolimi kan? Ya, kayak gitu. Jadi ya contoh-contoh sebenarnya klasiknya kita sudah biasa, udah tahu mana kita orang berbuat zolim atau tidak gitu ya. Ya, jadi jadi tidak ya kita punya ukuran apakah itu termasuk menzolimi atau tidak. Ya, jadi jangan sampai gini. Jadi zolimi atau dizolimi, hadis ini menjadi pembenaran atas kemalasan atau tidak produktifkan seseorang gitu loh. Sama dengan misalnya tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ini kan pernyataan yang menurut saya tidak kontraproduktif gitu. Baik. Padahal maksudnya daripada maksiat, kalau lelah karena puasa, maka kemudian karena manusia nih lelah, capek, panas, haus, dahaga siang hari, kemudian tidur, insya Allah terjadi ibadah, gitulah. Jadi ibadah karena sedang puasa. Tapi kalau semua waktu itu dipakai untuk tidur, malas namanya, bukan ibadah lagi. Karena alasan puasa tidur melulu, itu malas namanya. Dan Rasulullah nggak suka orang yang pemalas. Gitu kan? Jadi tidur karena capek kerja, capek nyari nafkah, sedang berpuasa, kemudian lelah, istirahat, tidur, ibadah tidurnya. Tapi jangan sehari penuh dari mulai subuh sampai maghrib tidur melulu dengan alasan puasa. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Itu mah pembenaran yang anak kecil juga tahu gitu ya. Masa tidur melulu kok ibadah. Gitu. Oke, tadi. Siap. Sudah ada yang raise hand tuh. Iya. Mbak Nur, silahkan Mbak Nur. Silakan. Mbak Nur. Iya, terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih kesempatannya. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya tentang rukhsah ya, rukhsah puasa. Kan dikatakan bahwa salah satu yang menerima rukhsah itu adalah yang dalam perjalanan. Ya, nah ini kebetulan di dalam keluarga kami pernah ada perselisihan. Jadi yang anak saya tidak mau mengambil rukhsah itu karena dia merasa masih kuat gitu ya, dan dia malas untuk istilahnya mengqadha puasa gitu ya. Jadi ingin full. Nah, kebetulan saya juga pernah mendengar dalam suatu pengajian bahwa rukhsah itu adalah suatu privilege dan Allah itu suka apabila kita mengambilnya gitu ya. Jadi waktu itu saya mengambil rukhsah. Jadi akhirnya kita berbeda pendapat gitu ya. Jadi nah yang saya tanyakan sebenarnya gimana ini Ustadz tentang rukhsah itu? Terima kasih. Baik. Rukhsah itu bagian dari hukum wad'i, hukum pelaksanaan hukum ya, pelaksanaan hukum syara ya. Teknis pelaksanaan hukum syara. Jadi ketika melaksanakan hukum azimah, hukum asalnya mendapatkan masyaqqah, mendapatkan kesulitan, maka Allah memberikan rukhsah. Jadi ini mindset kita harus dibalik lagi bahwa keringanan itu karena kesulitan, gitu loh. Jadi Allah itu menghendaki kemudahan, bukan memberi kesulitan. Ketika orang diberikan hukum dan dia mendapatkan kesulitan, maka Allah ngasih keringanan. Keringanan itu bahasa Arabnya rukhsah. Tapi kalau dia tidak mendapatkan kesulitan melaksanakan hukum azimah, hukum asal, ya kenapa ngambil rukhsah kan gitu ya. Makanya di dalam Al-Qur'an tadi dalam surat Al-Baqarah 184 kan, wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kan ceritanya tadi dapat rukhsah kan, yang maridon, ala safarin gitu ya. Kemudian yang tidak sanggup
Kemudian diakhiri dengan wa intasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian tetap puasa, maka itu lebih baik bagi kalian. Artinya kalau tidak mendapatkan kesulitan masyaqqah, maka puasa di bulan Ramadan walaupun sakit, walaupun di perjalanan tapi tidak mendapat kesulitan, maka puasa lebih baik gitu. Nah, tapi ada hadis Rasulullah ketika Rasulullah bepergian melewati ada orang sedang diguyur air sama temannya. Jadi sama mau pingsan dia. Nah, Rasul nanya, "Mabalahu, kenapa orang itu?" Kata pada temannya, "Huwa shaimun ya Rasulullah." Dia sedang berpuasa ya Rasulullah. Nah, Rasulullah baru komentar, "Laisa minal birri antasuma fis safar." Tidak termasuk kebaikan puasa di perjalanan karena kondisinya seperti itu gitu. Maka rukhsah itu adalah sebagai keringanan, sebagai kasih sayang dari Allah karena dalam kondisi dia kesulitan. Ingat, Allah itu menginginkan kemudahan, tidak kesulitan. Dan semua itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan kalau orang ini sampai tadi di perjalanan, ya karena capean macam-macam, maka kemudian dia kesulitan tuh masyaqqah, maka diberilah keringanan. Maka dia mengambil keringanan dalam kondisi seperti itu lebih baik daripada mempertahankan puasa dalam keadaan sulit, dalam keadaan ripuh ya, berat. Dulu misalnya saya kalau mau mudik tuh, itu saya bawa gendong anak, kemudian bawa rangsel, bawa tas, kemudian ke Pulau Gadung gitu naik bus kan, itu yang satu digendong ya, kemudian nangis terus, naik bus desek-desekan kan mudik gitu kan dulu. Ya saya ngambil rukhsah gitu kan, karena ke Brebes kan. Udah gitu turun, nanti naik lagi mobil ke kampung. Waduh luar biasa itu dulu ya, zaman baheula waktu anak saya masih kecil ya. Kalau sekarang kan gitu, saya bawa mobil sendiri, ada AC, begitu capek berhenti di satu tempat, kita sholat dulu macam-macam. Betul kata saya bilang, anak-anak gimana? Kalian masih kuat puasa? Oh kuat itu. Ya udah, sambil bercanda macam-macam, nggak terasa sampai ke daerah Tanjung belok gitu ya. Kemudian pas maghrib kita berbuka, alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Jadi itu yang memang betul ya. Kalau alasannya malas mengkontrol gimana Ustaz? ya tadi berarti dia masih sanggup sebenarnya kan? Iya sanggup. Iya, kalau alasannya bukan sanggup tapi malas nanti harus membayar puasa di luar bulan puasa gitu. Betul. Artinya gini, dia punya alasan itu kan dia sanggup. Kalau dia bisa repot pasti dia milih ya udah berbuka aja atau dapat rukhsah ini kan gitu ya. Sebenarnya. Cuman kadang-kadang namanya bahasa orang itu kan kadang gitu. Sebenarnya kadang dia sanggup. Ya. Dan tadi misalnya orang mengatakan lebih baik jangan gini, jangan sampai kita mempermudah atau misalnya Allah memberikan rukhsah tapi kita mempermudah sesuatu yang sebenarnya kita tidak dalam kondisi perlu rukhsah gitu. Dan Allah Maha tahu kan. Gitu. Jadi ini pernah misalnya kejadian teman saya dulu, saya sama teman saya itu diklat di Sukamandi di BB Padi, di Balai Besar Padi. Itu kan ada masjid di samping mes. Nah kita 2 minggu di situ. Dan teman saya itu jamak kosor terus. Saya kan yang tadi kalau tidak ada masyaqqah ya saya sholat berjamaah di masjid itu. Nah teman saya itu usaha itu lebih baik kan Allah itu memberikan kemudahan. Jadi lebih baik yang saya bilang gimana kita kesulitannya. Coba saya lihat, coba bandingkan aja saya bilang. Saya itu sholat maghrib berjamaah, saya qobliyah dulu, kemudian sholat berjamaah, kemudian setelah itu ba'diyah, kemudian saya ketemu sama saudara-saudara sama teman-teman baru tuh. Saya zikir wirid bareng situ, baca Quran, terus itikaf sampai Isya gitu ya. Terus kalau Mas saya bilang habis sholat maghrib 3 rakaat, sholat Isya langsung digabung 2 rakaat, habis itu nonton TV. Kira-kira pahalanya banyakan saya atau banyakan Mas gitu. Jadi dia mikir kira-kira Allah suka yang mana tuh? Suka yang saya kerjakan atau suka yang kan kita tidak kesulitan, cuma berapa langkah doang ke masjid kan gitu. Nah, baru dia mikir. Jadi saya salah pemahaman, enggak salah, saya benar juga ya. Tapi ya kita cara gampang-gampangnya lah, ya bodoh-bodohannya lah saya bilang. Saya itu ya tadi apa sulit-sulitnya kalau kita mau banding-bandingkan. Sehingga nanti ini terserah apa situasinya masing-masing. Jadi saya tidak bisa mengatakan lebih baik yang mana, tergantung situasi kondisinya kan. Kalau kita merasa memang
jadi berat gitu ya. Dan ingat, tapi puasa itu harus boleh membatalkan kalau sudah di perjalanan. Nggak boleh dari awal, misalnya besok kita mudik ya, besok nggak usah puasa. Nah kalau nggak jadi mudiknya, jadi nggak puasa dong besoknya, kan gitu ya. Padahal dia balik lagi, kan pernah kejadian karena nggak ada kendaraan, akhirnya balik lagi. Atau karena kemarin pemeriksaan vaksin macam-macam, terus suruh mudik lagi kan, ada PPKM terus balik lagi, padahal sudah nggak puasa. Kan perjalanannya nggak jadi, tapi puasanya udah kadung karena udah niat nggak puasa dari awal, nggak niat puasa kan. Jadi kalau di situ ala safarin atau di perjalanan. Jadi dari awal niat puasa, baru setelah betul-betul di perjalanan dan mendapatkan kesulitan baru berbuka, boleh. Jangan diniatkan dari awal, belum berangkat sudah niat tidak puasa. Wallahu a'lam. Oke. Terima kasih Ustaz. Ya, siap. Ustaz, boleh lagi? Sudah 21. Sudah 135. Ya, terus? Ya, Ustaz, terkait musafir itu kan perjalanan ya. Tadi kan Ustaz menyebutkan tentang 80 km gitu, 80-an gitu ya. Nah, ini tentang sholat Ustaz, tentang sholat di jamak kita udah ada yang berpendapat juga sebenarnya juga bukan jarak, tapi karena tingkat kesulitan gitu ya Ustaz ya. Karena macet segala macam sehingga bisa jadi katakanlah antara asar dan maghrib tuh maghribnya jadi lewat isya, sehingga sebenarnya kita boleh walaupun itu masih di dalam kota gitu. Itu Ustaz, menurut Ustaz apa memang ada ininya ya? Jadi jarak 80 km kita bisa menjamak gitu ya. Tapi ada hal lain gitu terkait kesulitan yang terjadi. Terima kasih Ustaz. Ya, pertama bedakan antara jamak qashar dengan qashar atau jamak saja. Jadi ada 3 ya. Ada jamak saja, ada qashar saja, ada jamak qashar. Kalau jamak saja itu artinya menggabungkan, tidak mengurangi jumlah rakaat, itu jamak. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Kemudian ada qashar saja. Qashar saja artinya tidak menjamak pada waktunya tapi dipotong. Yang 4 saja, yang 4 jadi 2. Duhur jadi 2, asar juga, tapi pada waktu duhur dan pada waktu asar tidak dijamak, itu namanya qashar doang. Kemudian ada jamak qashar, digabung dan dipotong. Maka ada yang ulama yang menyamakan antara jamak qashar atau qashar saja atau jamak saja dengan satu ketentuan, yaitu lebih dari 80 km. Ya. Tetapi ada yang membedakan antara jamak qashar dengan jamak saja. Karena ada dalil ketika hujan turun di Madinah, ingat dulu Masjid Nabawi itu belum ada atap seperti sekarang. Belum ada alas internet atau keramik seperti sekarang. Dulu itu tanah, dan kalau hujan pasti kena air hujan, dan itu jadi becek gitu ya. Tidak mungkin sholat di atas tanah yang kena air. Ya. Maka ketika hujan, Rasulullah membolehkan dijamak di rumah, ya, menjamak di rumah. Jadi digabung-gabung gitu ya. Tidak ini kenapa? Karena kondisi kesulitan untuk melaksanakan hukum azimah di masjid, gitu ya. Jadi jangan berkirakan Masjid Nabawi itu seperti sekarang, enggak. Dulu itu ya hanya atapnya dari daun kurma, dan kalau hujan ya kita bisa bayangkan kan itu. Maka itu jadi alasan oleh Rasulullah untuk sholat di jamak karena hujan. Tapi kalau di Bogor ya kalau alasannya hujan kan repot tuh. Ya hujan terus, jadi nggak pernah ke masjid jadinya kan gitu. Padahal masjidnya ya pastilah ada payung, kemudian sampai ke sana juga nggak ada masalah, nggak akan becek macam-macam gitu kan. Jadi kita harus paham asbabul wurud atau asbabun nuzul pada saat hukum itu turun bagaimana dengan kondisi sekarang. Jadi bukan salah, tapi kadang-kadang kita nggak objektif gitu ya. Artinya berdasarkan sebenarnya pilihan kita, kadang cari yang mudah gitu loh, ya kan? Sama tadi misalnya Kang Cucu suka pakai siwak gitu ya. Padahal siwak itu adalah menggosok gigi. Dulu alatnya itu kayu arak. Jadi masalah alat saja. Tapi kalau sekarang pakai Pepsodent, pakai Close-Up, pakai sikat gigi gitu ya. Dan tujuan bersiwak itu adalah untuk membersihkan. Tapi kalau bayangkan kayu-kayu arak
begitu gosok gigi kemudian dimasukkan ke kantong sampai 3 bulan nggak dicuci, itu bukan membersihkan gigi tapi jorok. Iya kan? Jadi jorok itu. Jadi itu apa nilai yang diajarkan oleh Rasulullah hilang karena Rasul itu ngajarin kebersihan, bukan kejorokan kan gitu ya. Karena saya melihat itu ada masukin ke senteng balakan itu ya. Jadi udah istilah bakteri, cendawan, protozoa, nematoda, macam-macam ada di situ semua, dimasukkan ke gigi, masukin kantong, udah berbulan-bulan nggak dicuci. Waduh, itu mah bukan sunnah Rasul lah tuh. Gitu. Jadi contoh-contoh gitu ya. Nah, maka dari itu ya kita balik lagi. Kalau saya ya, makanya ada juga hurmatul waktu. Jadi waktu, misalnya gini, saya kejadian sering nih pulang dari Sukabumi dari kantor itu belum asar gitu ya, atau sesudah asar. Kalau sebelum asar biasanya saya berhenti dulu karena nggak bisa dijama kan asar sama maghrib. Tapi kalau saya sudah asar macet sampai ke maghrib pun masih macet dan susah karena saya nyetir, nggak mungkin turun saya. Bagaimana turunnya gitu? Bahkan pernah saya lagi di Cor gitu, jalan antar di Cor, di samping mobil saya itu musola, masjid gitu. Orang sholat dari mulai dan masuk saya lihat, tapi saya nggak gerak-gerak ini. Saya mau turun takut jalan karena di belakang saya nanti gimana itu karena udah berapa kilo di belakang kan gitu ya. Karena cuma satu kan dari di Cor sebelahnya. Itu ya tadi hanya saya sholat, maksudnya gini, hormat waktu, sholat di kendaraan gitu ya. Tapi saya pasti saya sempurnakan kalau sudah sampai rumah dengan cara dijama. Jadi ini pasti saya ya, dari saya dulu Rasulullah kan ngajarin sholat di atas kendaraan kan, karena tidak memenuhi persyaratan safar gitu loh, maka saya sholat di kendaraan, tetapi saya sempurnakan nanti dengan dijama yang sempurnanya. Alasannya dulu ada 2 orang sahabat sedang perjalanan, kemudian di padang pasir yang nggak ada air tuh. Datang waktu sholat duhur, mereka kemudian tayamum sholat duhur dengan tayamum. Begitu beranjak di tempat itu, ternyata mereka mendapatkan air. Nah, 1 orang ini kemudian dia bilang ke sahabatnya, kita tadi sholat duhur dengan tayamum karena nggak ada air, sekarang ada air. Ayo kita ulang lagi sholatnya dengan wudhu. Yang satu lagi enggak, saya tadi udah sholat kok. Mereka tidak ribut ya, biasa kalau kita kan ribut tuh berbeda pendapat itu. Pas saya dulu gitu kan. Kalau ini enggak, dia yang ini wudhu sholat lagi, yang ini nungguin saudaranya, dia nggak sholat lagi. Udah sampai ke Madinah, nanya ke Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Itu bijak sekali. Engkau yang sholat dengan tayamum sah, dan engkau yang mengulang sholat, engkau dapat pahala tambahan. Gitu. Maka saya ngambil makna dari situ, substansi dari situ. Saya sholat karena Rasulullah mengajarkan sholat di kendaraan. Memang dulu kendaraannya kan unta, ya, nggak ada mobil masalahnya, nggak ada kijang, nggak ada kuda, nggak ada ini. Jadi adanya dulu unta gitu ya, di atas unta gitu ya. Rasulullah itu kan pasti sunnah Rasulullah mengajarkannya, bukan wajib, karena wajib beliau nggak mungkin ngajarin di atas unta. Nanti kan beliau jadi makmumnya gimana kalau beliau di atas unta kan gitu ya. Jadi itu sebagai contoh bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, beliau sholat di kendaraan. Maka saya kemudian sholat di kendaraan, ya. Dan tentunya kan namanya sambil nyetir kan, kadang begitu maju, kadang maju lagi macamnya, kan nggak beres tuh. Bukan penumpang karena saya driver kan. Jadi saya sebagai hormat waktu, kemudian sholat ya, sholat semampu itu. Tetapi kemudian setelah sampai rumah, nah kemudian maghrib. Udah sampai isya tuh, saya sholat maghrib dulu 3 rakaat baru sholat isya di jamaah. Kan nggak ada dasarnya. Ya tadi ada dasarnya sholat di kendaraan dan ada alasan masyakoh di jamaah. Seperti kemudian ada hujan di ini. Walaupun saya yang mengambil pendapatnya, memang kalau jamak qashar itu harus jarak safar. Ya, harus jarak safar. Walau alam. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Sudah jam 21.43 Ustadz ya. Iya. Kita akhiri dulu ya Ustadz ya. Sebentar, aku mau nambah dong 10 detik. Yang sekarang lagi viral. 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Yang mungkin sekarang, saya lupa ya. Kan kita kan suka silaturahmi bermaaf-maafan sebelum Ramadan.
Terus katanya ada pendapat tidak ada seperti itu. Ya, padahal kalau saya melihat caranya Ustadz menerangkan kan ini kan arahnya baik ya, bermaafan ya di Iya, mana-mana pun nggak cuma mau Ramadan kita iya, bermaafan. Ini gimana nih statement yang ya lagi-lagi suka iya, menyalahkan gitu ya, tidak iya, perlu itu salah lah, iya, bid'ah iya. lah. Silakan Tak. Ini, ini kalau Bos, sabar muamalah bos ya. ya. Ya, Bosnya yang kalau maju. muamalah itu udah muamalah itu berdasarkan huruf, istilah huruf bil ma'ruf ya. Bil ma'ruf itu sesuai dengan adat kebiasaan. Hmm. Kenapa? Karena ini bukan ibadah mahdoh. Kalau ibadah mahdoh memang harus ada dalilnya, tidak boleh nambah, tidak boleh mengurangi. Itu ibadah mahdoh ya. Tapi kalau yang apalagi sosial ya, kebaikan-kebaikan itu bil ma'ruf namanya, sesuai dengan kebiasaan. Jadi saling meminta maaf itu kan kapan saja. Tetapi kalau di kebiasaan di kita kan baik ya, sebelum puasa kita saling minta maaf macam-macam. Jangan ada contoh kan di Rasulullah. Ya pasti mungkin nggak ada contohnya karena hurufnya di Arab dengan huruf di kita bisa berbeda. Jadi tidak semua huruf atau adat kebiasaan itu bertentangan dengan syara, gitu loh. Jadi selama tidak bertentangan dengan syara, is okay, gitu. Bahkan kalau misalnya itu justru jadi kaku, jadi karena berdasarkan dalil kaku banget gitu. Jadi kamu gimana, cium tangan tuh nggak dicontohkan Rasulullah, kan bagus itu cium tangan bapak saya, ibu saya, kakak saya, kemudian ibu mertua saya cium tangan, kan bagus. Emang bertentangan gitu kan? Yang nggak boleh tuh nyiumin tangan janda muda, nggak boleh. Nggak boleh karena nanti muncul syahwat, gitu loh. Iya kan? Kumaha. Jadi jangan. Aduh saya tuh kadang-kadang gitu, kok harus ada dalilnya sih? Kalau semua ada dalilnya, ya kita ini jadi kaku. Jadi semuanya nanti kayak makan nasi. Ada dalilnya nggak? Nggak ada. Terus kita makan apa dong? Makan yang dimakan Rasulullah, kan beda. Hurufnya beda gitu. Nah, disinilah pentingnya kita membedakan mana yang itu sifatnya boleh mubah, mana yang itu terikat dengan hukum-hukum yang sudah baku. Nah, makanya kalau tidak semua yang kita lakukan itu ibadah mahdoh. Saya kayak doa itu ibadah, tapi bukan ibadah mahdoh. Makanya pakai bahasa apapun boleh. Tapi kalau itu bacaan di sholat, karena sholat ibadah mahdoh, tidak boleh diganti, tidak boleh translate ke bahasa yang lain gitu. Itu saklek terlek apa adanya kan gitu ya. Tapi kalau doa di luar sholat, doa mau makan, doa mau minum, doa mau pergi macam-macam. Oleh versi kita sendiri boleh. Bahkan ulama-ulama bikin urutan tartib, namanya ada rawatib gitu ya. Rawatib siapa macam-macam. Ya jangan ujung-ujung itu bid'ah dolalah finnar. Ya bagus lah gitu. Kebetulan dia punya murid-murid. Selama tidak menyimpangkan jadi musyrik, is okay. Gitu loh. Jadi ini karena beragama itu kan sebenarnya juga berinteraksi dengan manusia-manusia yang berbeda, beraneka ragam. Jadi tetap ya tadi kewarasan sosial kita harus muncul. Hati nurani dan etika, adab kesopanan itu jalan. Dan Islam itu pasti akan sejalan dengan huruf selama huruf itu baik gitu ya. Atau sebaliknya huruf itu kalau baik dia akan sejalan dengan ajaran Islam kan gitu ya. Dan kita juga sebenarnya kan standarnya sudah jelas. Jadi memang huruf itu atau kebiasaan itu bukan hukum syara, bukan dalil syara, tetapi boleh dikerjakan selama tidak bertentangan dengan hukum syara. Makanya orang Minang mengatakan kan gitu ya. Ya, syara berbanding apa? Bersanding. Iya, adek mas itu yang tahu itu tuh Dila lupa lagi. Mana nih Uni Dila, Uni Ira, nih Uni es krim nih yang mau ngomong nih ya. Iya, adat bersandi sara bersandi kita buah. Iya, asal jangan bertentangan kan gitu, nggak apa-apa. Ini kita ini mana coba sekarang dipakai udah Daniel, mana yang berdasarkan hadis Rasul? Rasul nggak pernah pakai jam tangan, udah Daniel pakai jam tangan. Iya. Itu pakai kopiah putih, Rasulullah nggak pakai kopiah putih. Iya. Pakai baju itu kain dari mana itu banyak, pakai kacamata, pakai macam-macam, makannya macam, ngomongnya bahasa Indonesia macam-macam. Itu nggak ada dari Rasulullah, nggak ada. Jadi makanya itu penting kita belajar mana yang itu tauqifi, yang saklek letter harus seperti itu, tidak boleh tambah, tidak boleh kurangi. Ya, mana yang sifatnya fleksibel. Fleksibel dalam pengertian itu disesuaikan dengan apa yang biasa dilakukan. Menghormati orang tua. Caranya di Arab beda dengan di kita. Misalnya bahasanya juga beda. Bahasa kalau di Sunda
kalau menghormati orang punten. Nah, kalau di Arab kan nggak akan mungkin nyebut punten. Gak contohkan dari Rasulullah nyebut punten. Iya, iyalah, Rasulullah nggak mungkin nyebut punten lah. Ya kan? Kemudian nundukkan kepala, badan, sambil tangan disatukan ke itu kan ada Sunda kan. Bagus itu. Bagus, menghormati. Jangan kalau mengikuti Rasulullah, kemudian dengan orang tua pun salaman, gitu. Kamu ya malah nggak sopan amat gitu ya. Ini yang persis dengan Rasulullah. Emangnya Rasulullah ngajarkan nggak sopan? Ya nggak mungkin lah. Rasul itu pasti mengajar kesopanan. Cuman terikat dengan hurufnya di sana, kebiasaan seperti apa. Begitu. Wallahualam. Baik ya, saya dari mohon maaf lahir batin sebelum puasa. Ya. Insya Allah nggak bintang ini. Jadi malah ada contohnya, Ustaz. Nggak ada contohnya. Karena begini, karena Rasulullah menyatakan kan doa orang yang berpuasa itu kan diampuni semua dosa-dosanya. Tapi Allah tidak akan mengampuni dosa yang sifatnya hak adami. Jadi makanya sebelum puasa mesti hak adami diselesaikan dulu. Makanya bagusnya lebaran ya, kemudian silaturahmi dengan keluarga dan kerabat itu sebelum puasa. Bagusnya. Cuman kan karena uruf kita lebaran, ya bagus-bagus juga sih daripada enggak sama sekali kan. Tapi kan kita ada sarana sekarang, HP, WA ya. Sama kakak saya udah WA gimana kabarnya, mohon maaf nanti saya lebaran mau pulang gitu. Senang banget kakak saya kan gitu. Jadi ya itu bagaimana caranya agar jadi fleksibel, itu hubungan sosial itu fleksibel. Jadi mengikuti lah gitu, mengikuti yang enak, dan pasti itu akan ada nilainya kalau kita meniatkan ini ibadah ini karena Allah gitu ya. Jadi nyambung silaturahmi karena Allah. Caranya teknisnya bisa mengikuti kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Insya Allah ketemu lagi, mudah-mudahan panjang usia sesudah Lebaran ya. Kalau mau halal bihalal ya itu. Jadi nggak dibahas halal bihalal itu halal apa haram ya. Memang halal bihalal juga walaupun halal dengan halal ya, tapi nggak tahu dasarnya apa gitu kan. Ya. Ada contoh dari Rasulullah? Nggak ada. Saya sudah bilang nggak ada. Boleh nggak? Boleh. Apa? Isinya apa? Isinya ceramah, dengerin ceramah, menasihati kita, dan kemudian makan-makan bagus. Saya juga tadi cucuran, ada dasarnya nggak Rasulullah? Nggak ada dasarnya. Apalagi pakai kebuli kayak tadi gitu, saya di masjid gitu ya. Yang undang, bahkan yang non muslim pun ikut ya gitu. Ya ini hubungan sosial saja, saya bilang syukuran sebelum Ramadan ya. Jadi atau ngikutin siapa? Enggak, saya ngikutin kebiasaan kita. Jadi saya awali dengan doa dan saling minta maaf, walaupun tidak salaman karena lagi PPKM gitu ya. Ya, tapi dari mulut dan hati yang paling tulus, yang paling dalam, ya, saya juga minta maaf walaupun tidak cucurak dulu ya, grup ini. Tapi dari kejauhan saya mohon maaf. Habis lebaran Ustaz. Kalau banyak ngomong biasanya banyak salah ya. Ya gitulah saya gitu ya. Saya mohon maaf lahir batin. Tapi insya Allah ya sama-sama Ustaz. Kita saling mencintai karena Allah, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita ya. Amin. Ya. Dan saya doakan mudah-mudahan ya untuk semua diberikan kesehatan, ya kemudahan dalam melaksanakan ibadah, dan mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini insya Allah ya terbaik dari yang telah dilalui tahun-tahun sebelumnya insya Allah. Amin ya Allah, amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhurrina wa ala Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati sallallahu alaihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma asrif qasidana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sam. Sama-sama. Teman-teman juga terima kasih Mas semua. Dodi ya. Habis lebaran ke Parung. Iya, insya Allah ya. Di ini disediakan termasuk Bang Kumis lah. Saya serahkan ke Bang Kumis. Ya. Mangga ibu-ibu, mangga. Baik ya. Nah, tuh udah jempol-jempolan tuh Jodigo. Makasih semua. Selamat puasa ya. Assalamualaikum. Puasa ya. Ya, sama-sama. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin.